Dan di sini kita akan membahas basis data atau database adalah kumpulan data yang terstruktur dan disusun agar dapat diakses dan dikelola dan diperbarui dengan mudah. Basis data adalah kumpulan informasi yang terorganisir secara sistematis dalam suatu sistem komputer. Basis data digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan efisien. Basis data terdiri dari tabel yang terdiri dari baris dan kolom, dan setiap baris mewakili entitas atau objek dalam sistem. Basis data dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, pendidikan, pemerintahan, dan lainnya. Tujuan utama dari penggunaan basis data adalah untuk menyimpan data dengan cara yang terstruktur, aman, dan efisien sehingga dapat memungkinkan pengguna melakukan memanipulasi data seperti menambah, mengubah, atau menghapus data dengan mudah. Ada beberapa jenis basis data yang dapat digunakan termasuk pertama basis data relasional. Adalah basis data relasional jenis data yang paling umum digunakan. Dalam basis data relasional dapat disimpan dalam sistem dan setiap baris dalam tabel mewakili satu entitas atau objek yang spesifik. Basis data relasional menggunakan kunci primer untuk mengidentifikasi secara untuk setiap baris data dalam tabel. Kunci primer adalah kolom atau kombinasi yang memiliki nilai yang unik untuk setiap baris. Selain itu, tabel dalam basis data relasional dapat memiliki hubungan antara satu sama lain melalui kunci asing. Kunci asing menghubungkan kolom dalam satu tabel dengan tabel lainnya, memungkinkan pengguna untuk melakukan operasional penggabungan data dari beberapa tabel. Keuntungan utama dari basis data relasional adalah kemampuannya untuk menyimpan data dengan struktur yang terorganisir dan terstruktur dengan baik. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan memanipulasi data dengan mudah, seperti menambah, mengubah, ataupun menghapus data. Selain itu, basis data relasional juga menyediakan mekanisme untuk menjaga integritas data dengan menggunakan aturan dan batasan tertentu seperti primer dan kunci asing. Basis data relasional juga mendukung bahasa query yang kuat seperti SQL yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi kompleks seperti penggabungan data, pengurutan, pengelompokan, dan pemfilteran data. SQL juga digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel dan indeks dalam basis data relasional. Namun, basis data relasional juga memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, ketika jumlah data menjadi sangat besar, kinerja basis data relasional dapat menurun. Selain itu, basis data relasional tidak selalu cocok untuk semua jenis data, terutama data yang memiliki struktur yang kompleks atau data yang bersifat semi-struktural. Dalam kasus seperti ini, basis data non-relasional atau basis data yang berorientasi objek mungkin lebih cocok. Dan yang kedua adalah basis data berorientasi objek. Adalah jenis basis data yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola objek-objek dalam sistem. Basis data berorientasi objek menggabungkan konsep dari pemrograman berorientasi objek dengan manajemen basis data. Dalam basis data berorientasi objek, data disimpan dalam bentuk objek yang memiliki atribut dan metode. Objek dalam basis data berorientasi objek mirip dengan objek dalam pemrograman berorientasi objek yang memiliki keadaan dan perilaku. Setiap objek dalam basis data berorientasi objek memiliki identitas yang unik dan dapat saling berinteraksi melalui pesan. Keuntungan utama dari basis data berorientasi objek adalah kemampuannya untuk menyimpan data yang kompleks dan bersifat semi-struktural dengan lebih baik daripada basis data relasional. Basis data berorientasi objek memungkinkan pengguna untuk menyimpan objek yang kompleks seperti gambar, suara, video, dan dokumen, serta mempertahankan hubungan antara objek-objek tersebut. Selain itu, basis data berorientasi objek juga mendukung konsep warisan, polimorfisme, dan enkapsulasi yang merupakan konsep-konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek. Konsep-konsep ini penting dalam pemrograman berorientasi. Konsep-konsep ini memungkinkan penggunanya untuk membuat hierarki objek, membagikan atribut,
dan metode antar objek terkait dan memodifikasi perilaku objek melalui pewarisan dan polimorfisme. Namun, basis data berorientasi objek juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah kurangnya standar industri yang konsisten untuk bahasa query dan antarmuka pengguna. Selain itu, basis data berorientasi objek cenderung lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Dalam beberapa kasus, basis data berorientasi objek dapat digunakan bersama dengan basis data rasional dalam suatu sistem yang disebut basis data berorientasi objek relasional atau yang biasa disebut ORDB. Menggabungkan kelebihan dari kedua jenis basis data ini, yaitu kemampuan untuk menyimpan data yang kompleks dan bersifat semi-struktural dari basis berorientasi objek, serta kemampuan untuk melakukan operasi penggabungan data dan query yang kuat dari basis data relasional. Dan selanjutnya ada basis data hierarki, adalah jenis basis data yang menggunakan struktur hierarki untuk menyimpan dan mengorganisir data. Dalam basis data hierarki, data disusun dalam bentuk pohon atau struktur hierarki, di mana setiap entitas atau objek memiliki satu induk dan satu lebih anak. Setiap entitas dalam basis data hierarki disebut sebagai simpul atau mode. Dari simpul-simpul ini terhubung satu sama lain melalui hierarkis. Setiap simpul dapat memiliki banyak anak, tetapi hanya memiliki satu induk. Simpul teratas dalam struktur hierarki disebut sebagai akar atau root, sedangkan simpul yang tidak memiliki anak disebut daun atau leaf. Basis data hierarki sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan representasi data dengan struktur hierarki yang jelas, seperti sistem manajemen file, struktur organisasi, atau struktur produk dalam perusahaan. Basis data hierarki juga dapat digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk pohon keluarga, struktur menu, atau struktur kategori dalam sistem e-commerce. Keuntungan utama dari basis hierarki adalah kemampuannya untuk mempresentasikan hubungan hierarkis secara langsung dan efisien. Basis data hierarki memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses dan memanipulasi data dalam struktur hierarkis, seperti menambah, mengubah, atau menghapus simpul dan hubungan hierarkis. Namun, basis data hierarki juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah kurangnya fleksibilitas dalam mengubah struktur hierarki. Jika ada perubahan dalam struktur hierarki seperti penambahan atau penghapusan simpul, perubahan tersebut dapat mempengaruhi banyak bagian dari basis data. Selain itu, basis data hierarki juga cenderung sulit untuk melakukan operasi basis data. Basis data hierarki telah digantikan oleh basis data relasional yang lebih fleksibel dan dapat mengatasi kebutuhan yang lebih kompleks. Namun dalam beberapa kasus khusus seperti aplikasi yang membutuhkan representasi data dengan struktur hierarki yang jelas, basis data hierarki masih dapat digunakan. Dan yang selanjutnya ada basis data jaringan, adalah jenis basis data yang menggunakan struktur jaringan untuk menyimpan dan mengorganisir data. Dalam basis data jaringan, data disusun dalam bentuk grafik yang terdiri dari simpul atau node dan sisi edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Setiap simpul dalam basis data jaringan dapat memiliki beberapa anak dan beberapa orang tua. Hubungan antara simpul disebut sebagai hubungan jaringan. Dalam basis data jaringan, hubungan antara simpul-simpul ini didefinisikan melalui tautan atau link yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Basis data jaringan sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan representasi data dengan hubungannya yang kompleks dan tidak terbatas, seperti sistem manajemen jaringan, sistem manajemen inventaris, atau sistem manajemen proyek. Basis data jaringan juga dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara entitas dalam aplikasi seperti struktur organisasi, jaringan transportasi, atau jaringan sosial. Keuntungan utama dari basis data jaringan adalah kemampuannya untuk mempresentasikan keuntungan hubungan yang kompleks dan tidak terbatas antara entitas.
Basis data jaringan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses memanipulasi data dalam struktur jaringan seperti menambah, mengubah, atau menghapus simpul dan hubungan jaringan. Namun basis data jaringan juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah kompleksitas dan memahami struktur jaringan yang kompleks. Basis data jaringan juga cenderung sulit untuk melakukan operasi penggabungan data dari beberapa cabang-cabang. Dalam perkembangan teknologi basis data jaringan telah digantikan oleh basis data relasional yang lebih fleksibel dan dapat mengatasi kebutuhan yang lebih kompleks. Basis data relasional menggunakan tabel dan kunci untuk menggambarkan hubungan antara entitas, namun beberapa kasus khusus seperti aplikasi yang membutuhkan representasi data dengan hubungan yang kompleks dan tidak terbatas, basis data jaringan masih dapat digunakan. Di sini kesimpulannya adalah setiap jenis basis data memiliki karakteristik dan fitur yang berbeda, dan pemilihan jenis basis data yang tepat tergantung pada kebutuhan dan persyaratan aplikasi yang akan digunakan. Basis data juga memungkinkan untuk melakukan operasi kompleks seperti penggabungan data dari beberapa tabel, pengindeksan data untuk pencarian tepat, dan menjaga integritas data dengan menggunakan aturan dan batasan tertentu. Basis data juga dapat menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak butuh. Dalam pengembangan perangkat lunak, penggunaan basis data sangat penting untuk menyimpan dan mengelola data dengan efisien. Basis data juga digunakan dalam analisis data, pemrosesan transaksi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data historis. Dan selanjutnya kita akan membahas AI. Apa itu AI? AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI bertujuan untuk membuat komputer dapat belajar, berpikir, dan bertindak seperti manusia. Ada beberapa pendekatan dalam pengembangan AI, termasuk pertama, machine learning. Pendekatan ini melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik untuk mengajarkan komputer bagaimana mempelajari pola dari data yang diberikan. Dalam machine learning, komputer dapat mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diambil. Dan yang kedua ada deep learning. Ini adalah sub bidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Deep learning memungkinkan komputer untuk mempelajari representasi hierarkis dari data yang kompleks seperti gambar, suara, atau teks. Dan yang ketiga ada natural language processing. Ini adalah bidang AI yang berfokus pada pemahaman dan pengolahan bahasa manusia. NLP ini memungkinkan komputer untuk memahami, menghasilkan, dan berinteraksi dengan bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun ucapan. Dan yang keempat ada computer vision. Ini adalah bidang AI yang berfokus pada pemahaman dan analisis visual. Computer vision memungkinkan komputer untuk melihat, mengenali objek, menginterpretasikan gambar dan video, serta melakukan tugas-tugas seperti deteksi wajah, pengenalan objek, atau pengolahan citra medis. Dan yang terakhir ada robotics. AI juga digunakan dalam pengembangan robotika, di mana komputer dan robot dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik dan melakukan tugas-tugas fisik yang kompleks. Robotika AI melibatkan pemodelan, perencanaan, dan kontrol robot untuk mencapai tujuan tertentu. AI telah diterapkan dalam berbagai bidang termasuk otomatis industri, kendaraan otonom, asisten virtual, analisis data, dan pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, permainan komputer, dan banyak lagi. Tujuan utama AI adalah meningkatkan efisiensi, kecerdasan, dan keterampilan komputer untuk membantu manusia dalam berbagai kehidupannya. AI juga dirancang untuk dapat belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan manusia dalam berbagai bidang seperti penelitian, pengembangan teknologi, dan pengambilan keputusan, pengolahan data, dan banyak lagi. AI juga dapat membantu dalam mengatasi masalah kompleks yang sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan oleh manusia secara manual. AI memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan.
seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengotomatisi tugas-tugas rutin dan repetitif, membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam produktivitas dalam berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, layanan pelanggan, dan administrasi. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat menganalisis data secara tepat, cepat, dan akurat, memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan kemampuan untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, AI dapat membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan peluang yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Dan yang ketiga, ada peningkatan keamanan. AI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan seperti keamanan siber, pengawasan video, dan deteksi ancaman. AI dapat memantau dan menganalisis data secara real time, mengidentifikasi perilaku mencurigakan, dan memberikan peringatan dini untuk tindakan yang diperlukan. Yang keempat, ada peningkatan kualitas pelayanan. AI dapat digunakan dalam layanan pelanggan untuk memberikan respon cepat dan personalisasi dengan kemampuan untuk mempelajari preferensi dan kebutuhan individu. AI dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan memuaskan bagi penggunanya. Yang kelima adalah kemajuan dalam bidang medis. AI dapat digunakan dalam diagnosis penyakit, perawat pasien, dan penelitian medis. Dengan analisis data yang canggih, AI dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan gejala penyakit, memprediksi risiko kesehatan, dan memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih efektif. Dan yang keenam, ada inovasi teknologi. AI telah menjadi pendorong utama dalam pengembangan teknologi baru, seperti mobil otonom, robotika, Internet of Things, dan banyak lagi. AI memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan mereka, membuka pintu bagi kemajuan teknologi yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, ada peningkatan efisiensi energi. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dalam berbagai sektor, seperti transportasi, manufaktur, dan pengelolaan bangunan. Dengan analisis data yang akurat, AI dapat membantu mengidentifikasi data di mana pengguna energi dapat dikurangi ataupun dioptimalkan. Dan ini hanya beberapa contoh manfaat AI, dan potensi penggunaannya terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan penelitian dalam bidang ini. AI memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Dan ini ada poin-poin fungsi utama AI. Poin pertama, ada pengolahan data, analisis data. AI dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar. Dengan kemampuan untuk memproses data dengan cepat dan akurat, AI dapat mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang berharga dari data yang kompleks. Yang kedua, ada pembelajaran mesin. AI menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk belajar dari data dan pengalaman sebelumnya. Dengan mempelajari pola dan hubungan dalam data, AI dapat menghasilkan model prediktif yang dapat digunakan untuk memprediksi dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, ada pengenalan pola dan citra. AI dapat digunakan untuk mengambil pola dan citra dalam data, seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, tulisan tangan. Ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti keamanan, pengamanan karakteristik produk, atau pengenalan emosi. Dan yang keempat, ada pemrosesan bahasa alami. AI dapat digunakan untuk memahami dan memproses bahwa manusia secara alami. Ini termasuk pemahaman teks, pemrosesan ucapan, dan generasi bahasa alami. Pemrosesan alami digunakan dalam aplikasi seperti chatbot, asisten virtual, dan terjemahan otomatis. Dan yang kelima, ada pengambilan keputusan dan rekomendasi. AI dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis data dan mempelajari preferensi pengguna, AI dapat memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dan yang keenam, ada otomatis tugas. AI dapat digunakan untuk mengoptimalisasi tugas-tugas rutin dan repetitif. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi keterlibatan manusia dalam tugas-tugas yang sederhana, seperti pengolahan data, pengiriman email, atau pengelolaan inventaris. Dan yang ketujuh, ada pengembangan perangkat lunak cerdas. AI dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak cerdas yang dapat belajar
dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Ini termasuk pengembangan robotika, mobil otonom, atau sistem cerdas lainnya. Dan yang terakhir ada pengenalan pola dan prediksi. AI dapat digunakan untuk mengenali pola dalam data dan membuat prediksi berdasarkan pola tersebut. Ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti prediksi cuaca, analisis pasar, dan risiko perjualan. Ini hanya beberapa contoh fungsi AI dan penggunaannya terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dalam bidang ini. Dan selanjutnya kita akan membahas materi tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan bisnis. Sistem informasi terdiri dari orang-orang, produser, perangkat lunak, perangkat keras, dan data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk operasi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Komponen utama dalam sistem informasi meliputi yang pertama ada orang, merupakan penggunaan dan pengelola sistem informasi. Orang-orang ini terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan informasi dalam organisasi. Dan yang kedua ada proses, merupakan langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengelola informasi. Proses ini dapat melibatkan input, pemrosesan, dan output informasi. Dan yang ketiga ada perangkat lunak, merupakan program komputer yang digunakan untuk mengelola dan memproses informasi. Perangkat lunak sistem informasi dapat mencakup aplikasi bisnis, basis data, sistem operasi, dan perangkat lunak lainnya. Dan yang keempat ada perangkat keras, merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengirimkan informasi. Ini termasuk komputer, server, jaringan, perangkat penyimpanan, dan perangkat keras lainnya. Dan yang terakhir ada data, merupakan fakta-fakta mentah yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem informasi. Data ini dapat berupa teks, angka, gambar, suara, ataupun bentuk lainnya. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis, pengambilan keputusan, dan analisis dalam suatu organisasi. Sistem informasi dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen, keuangan, pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi juga dapat membantu dalam pengelolaan data, komunikasi, kolaborasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem informasi memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan dalam berbagai bidang, seperti yang pertama ada pengelolaan data yang efisien. Sistem informasi membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data secara efisien. Hal ini memungkinkan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang diperlukan, mengurangi kebutuhan akan pencairan manual dan pengelolaan data yang rumit. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem informasi menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada pengambilan keputusan dengan data yang terorganisir dan laporan yang mudah dipahami. Pengambilan keputusan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan fakta. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional. Sistem informasi dapat mengoptimasi tugas rutin dan respiratif, mengurangi keterlibatan manusia dalam tugas-tugas yang sederhana. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan penting. Yang keempat, ada kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Sistem informasi memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara individu dan departemen dalam organisasi dengan fitur seperti email, pesan instan, dan platform kolaborasi. Anggota tim dapat berbagi informasi, berdiskusi, dan bekerja sama secara efektif. Yang kelima, ada peningkatan pengawasan dan kontrol. Sistem informasi memungkinkan pengawasan dan kontrol yang lebih baik terhadap operasi bisnis dengan fitur seperti pemantauan, real time, audit, dan kontrol akses. Organisasi dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat, mencegah kecurangan, dan menjaga keamanan data. 6.
Peningkatan pelayanan pelanggan. Sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dengan akses cepat ke informasi pelanggan, riwayat pembelian, dan preferensi. Organisasi dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan responsif kepada pelanggan. Yang ketujuh, ada penggunaan dan ada pengurangan biaya. Sistem informasi dapat membantu mengurangi biaya operasional dengan mengoptimasi proses bisnis, mengurangi kebutuhan akan penggunaan kertas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hal ini dapat menghasilkan efisiensi yang signifikan dan mengurangi biaya yang terkait dengan biaya operasi bisnis. Dan yang terakhir, ada peningkatan keamanan data. Sistem informasi dapat membantu dalam melindungi data organisasi dari ancaman keamanan dengan fitur keamanan seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan pemantauan keamanan. Organisasi juga dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data mereka. Dan ini hanya beberapa contoh manfaat sistem informasi, dan manfaatnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode komputer untuk membuat program komputer yang dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Pemrograman melibatkan penggunaan bahasa pemrograman untuk menginstruksikan komputer agar melakukan serangkaian tindakan atau menghasilkan output yang diinginkan. Ada berbagai bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pemrograman termasuk C, C++, Java, Python, JavaScript, Ruby, PHP, dan ada banyak lagi. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks dan aturan yang berbeda untuk menulis kode. Proses pemrograman memiliki beberapa langkah. Yang pertama ada analisis masalah. Langkah pertama dalam pemrograman adalah memahami masalah yang ingin dipecahkan dan merencanakan solusi yang tepat. Ini melibatkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna, alur kerja yang diinginkan, dan persyaratan fungsional dan non-fungsional. Dan yang kedua ada perancangan. Setelah masalah dianalisis, langkah selanjutnya adalah merancang solusi dalam bentuk algoritma atau rencana logis. Ini melibatkan pemilihan struktur, data yang tepat, algoritma yang efisien, dan desain antar pengguna muka yang baik. Dan yang ketiga ada penulisan kode. Setelah perancangan selesai, kode program ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Kode ini harus mengikuti sintaks dan aturan bahasa pemrograman yang digunakan. Dan yang keempat ada pengujian. Setelah kode ditulis, langkah berikutnya adalah menguji program untuk memastikan bahwa itu berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengujian melibatkan pengajuan unit, pengajuan integrasi, dan pengujian sistem untuk memastikan bahwa program berperilaku sesuai harapan. Dan yang kelima ada debugging dan pemeliharaan. Jika ada kesalahan atau bug dalam program, langkah selanjutnya adalah melakukan debugging untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Setelah program berfungsi dengan baik, pemeliharaan rutin mungkin dapat diperlakukan untuk memperbarui atau memperbaiki program sesuai dengan kebutuhan. Pemrograman memungkinkan pengembangan berbagai jenis aplikasi sistem, termasuk aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi mobile, perangkat lunak perusahaan, dan permainan komputer. Pemrograman juga melibatkan konsep seperti struktur data, algoritma, paradigma, pemrograman, dan desain perangkat lunak untuk menciptakan solusi yang efisien dan efektif. Tujuan pemrograman adalah untuk membuat program komputer yang dapat menjalankan tugas-tugas tertentu secara efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pemrograman. Yang pertama ada automatisasi. Pemrograman digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan rutin. Dengan membuat program komputer seperti tugas-tugas ini dapat dijalankan secara otomatis, menghemat waktu dan usaha manusia. Dan yang kedua ada pengolahan data. Pemrograman digunakan untuk mengolah data dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Program komputer dapat mengambil data mentah, memprosesnya, dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Dan yang ketiga ada pengembangan aplikasi. Pemrograman digunakan untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini mencakup segala hal, mulai dari aplikasi bisnis, aplikasi mobile, dan hingga permainan komputer. Dan yang keempat ada pengembangan website. Pemrograman digunakan untuk membuat dan mengembangkan website dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Pengembangan web dapat membuat tampilan dan fungsional yang diinginkan. Dan yang kelima ada pengembangan sistem operasi. Pemrograman digunakan untuk mengembangkan sistem operasi yang merupakan perangkat lunak inti yang mengendalikan operasi komputer. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Pengembangan kecerdasan buatan. Pemrograman digunakan untuk mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman, pembelajaran, dan pengambilan keputusan seperti manusia. Dan yang ketujuh ada pengembangan perangkat keras. Pemrograman juga digunakan dalam pengembangan perangkat keras seperti microcontroller, robotika, dan sistem embedded. Pemrograman ini memungkinkan kontrol dan interaksi dengan perangkat keras tersebut. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah. Pemrograman digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara yang terstruktur dan logis. Dengan menggunakan algoritma dan logika pemrograman, masalah dapat dipecahkan secara efisien dan efektif. Tujuan pemrograman dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan pengguna. Namun pada dasarnya tujuan utama pemrograman adalah untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan selanjutnya kita akan membahas materi tentang Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit untuk diproses menggunakan metode tradisional. Data ini biasanya memiliki volume yang sangat besar, kecepatan yang tinggi, dan pengumpulan dan penyimpanan serta keragaman yang luas dan format dan sumber data. Karakteristik utama dari Big Data adalah yang dikenal dengan 3V. Yang pertama ada volume. Big Data melibatkan jumlah data yang sangat besar, terkadang mencapai terabita atau petabita. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sensor, perangkat mobile, media sosial, dan transaksi bisnis. Dan yang kedua ada kecepatan. Big Data seringkali dikumpulkan dengan kecepatan tinggi dan harus diproses secara real time atau hampir real time. Contohnya adalah data streaming dari sensor IoT atau data transaksi keuangan yang harus diproses dalam hitungan detik. Dan yang ketiga ada variates. Big Data dapat merupakan berbagai jenis data, termasuk teks, gambar, audio, video, data geografis, data sosial media, dan banyak lagi. Data ini seringkali tidak terstruktur dan memerlukan analisis yang kompleks untuk mengenali informasi yang berharga. Selain itu, ada juga dua karakteristik tambahan yang sering dikaitkan dengan Big Data. Yang pertama ada veracity atau kekurangan. Big Data seringkali memiliki tingkat keakuratan yang rendah atau tidak pasti. Data ini dapat mengandung kesalahan, duplikasi, atau ketidaklengkapan. Oleh karena itu, diperlukanlah teknik dan alat khusus untuk membersihkan dan memvalidasi data sebelum analisis. Dan yang kelima ada nilai. Nilai dari Big Data terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan dan informasi yang berharga. Dengan menganalisis Big Data, organisasi dapat mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang baru yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pengembangan produk, pemasaran yang lebih efektif, dan banyak lagi. Untuk mengelola dan menganalisis Big Data, organisasi menggunakan teknologi dan alat seperti sistem penyimpanan terdistribusi, teknik pemrosesan paralel, analitik data canggih, dan kecerdasan buatan. Teknik seperti pemrosesan data paralel, pemodelan prediktif, dan analisis statistik dan pembelajaran mesin digunakan untuk menggali wawasan dari Big Data dan mengambil keputusan yang lebih baik. Tujuan utama dibuatnya Big Data adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis volume data yang besar dan kompleks.
yang tidak dapat diolah dengan menggunakan metode tradisional. Seperti yang pertama, ada analisis data yang lebih baik. Big data memungkinkan organisasi untuk menganalisis data dalam skala yang lebih besar dan lebih komprehensif. Dengan menyimpulkan data dan menganalisis data yang lebih banyak, organisasi dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang tren, pola, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dengan menggunakan mode tradisional. Dan yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan big data, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Analisis data yang mendalam dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang baru, mengoptimalkan operasi, dan mengurangi resiko. Dan yang ketiga, ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Big data dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi area di mana efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Dengan menganalisis data operasional dan kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi proses yang lambat, menghilangkan hambatan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, ada pengambilan produk dan layanan yang lebih baik. Big data dapat membantu organisasi dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Dengan menganalisis data pelanggan, organisasi dapat mengidentifikasi tren dan preferensi yang sedang berkembang sehingga dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima, ada inovasi dan penemuan baru. Big data dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dan penemuan baru. Dengan menganalisis data yang luas dan beragam, organisasi dapat menemukan pola dan hubungan yang tidak terduga yang dapat mengarah pada penemuan baru, pengembangan produk baru, dan pemecahan masalah yang inovatif. Dan yang keenam, ada pengembangan strategi bisnis yang lebih baik. Big data dapat membantu organisasi dalam mengembangkan strategi bisnis yang lebih baik. Dengan menganalisis data pasar, data pesaing, dan data internal, organisasi dapat memahami tren pasar, mengidentifikasi peluang baru, dan strategi bisnis mereka. Dan yang keenam, ada pengembangan. Dan yang terakhir, ada pengembangan kecerdasan buatan. Big data merupakan sumber data yang penting untuk pengembangan kecerdasan buatan. Dengan menggunakan big data, sistem kecerdasan buatan dapat belajar dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada. Dengan memanfaatkan big data, organisasi dapat mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan keputusan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Namun penting untuk menimbulkan atau memperhatikan privasi dan keamanan data dalam penggunaan big data. Selesai. Nah, jadi gimana materi yang tadi saya sampaikan, dan di sini saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi tersebut. Materi yang pertama ada basis data. Basis data adalah kumpulan informasi terstruktur yang disimpan di dalam komputer dan dapat diakses dengan cepat. Tujuan utama dari basis data adalah menyediakan cara efisien untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Basis data memainkan peran kunci dalam mendukung aplikasi perangkat lunak, sistem informasi, dan proses bisnis dengan menyimpan data dalam format terstruktur dan terorganisir. Nah, basis data ini menjadi sangat penting dalam era digital ini. Mempelajari basis data dapat membantu mahasiswa-mahasiswanya yang jurusannya sistem informasi dapat memahami dasar-dasar pengetahuan basis data. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari kecerdasan buatan, atau yang biasa orang kenal itu adalah AI. AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau program komputer yang dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika yang kompleks untuk membuat mesin dapat belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa intervensi manusia. Pengembangan dalam AI telah membawa dampak signifikan dari berbagai bidang, termasuk pengolahan bahasa alami, fisik komputer,
dan perencanaan robotik. AI memiliki potensinya untuk mengubah setiap industri, tetapi kita harus memahami batasannya. AI tidak akan bisa menggantikan manusia dalam waktu dekat, tetapi dia akan memberikan interaksi yang mirip dengan manusia dan dukungan keputusan untuk tugas-tugas tertentu. Nah, di sini materi yang ketiga kita akan membahas tentang sistem informasi. Kesimpulannya adalah sistem informasi kombinasi dari teknologi, prosedur, dan orang yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi dapat mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan, dan manusia sebagai pengguna dan administrator. Implementasi yang efektif dari sistem informasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing dalam suatu organisasi. Dan sistem informasi ini sangat penting dalam menyediakan kebutuhan informasi suatu organisasi. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi seperti basis data untuk menyimpan dan mengelola data organisasi. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah set aturan dan sintaks yang digunakan untuk menulis kode komputer. Ada berbagai bahasa pemrograman dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda. Bahasa pemrograman memungkinkan pengembang untuk mengomunikasikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Beberapa bahasa pemrograman yang sangat populer adalah Python, Java, C++, dan JavaScript. Pemilihan bahasa pemrograman biasanya tergantung pada kebutuhan proyek dan preferensi pengembang. Memahami bahasa pemrograman sangat penting dalam mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks dan aturan yang berbeda untuk menuliskan kode-kode komputer. Dan yang terakhir, kita akan membahas kesimpulan dari Big Data. Big Data merujuk pada volume besar dan kompleksitas tinggi dari data yang tidak dapat dengan mudah diolah dengan metode tradisional. Konsep Big Data umumnya didefinisikan menggunakan 3 dimensi. Yang pertama ada volume, kedua ada variety, dan yang terakhir ada velocity. Sedangkan volume mencakup jumlah besar data yang dihasilkan, dan velocity mencakup beragamnya format data, dan velocity mencakup kecepatan pertumbuhan dan pengumpulan data. Teknologi Big Data seperti Hadoop dan Spark memungkinkan organisasi untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala yang sebelumnya tidak mungkin, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan inovasi. Big Data memiliki potensi untuk memberikan wawasan dan informasi berharga bagi organisasi. Dengan menganalisis Big Data, organisasi dapat mengidentifikasi tren, pola, dan peluang bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Nah, jadi kesimpulan dari materi-materi tersebut adalah bahwa basis data, AI, sistem informasi, dan bahasa pemrograman dan Big Data adalah topik yang penting dalam dunia teknologi informasi. Memahami konsep dan aplikasi dari masing-masing topik ini dapat membantu dalam pengembangan sistem informasi yang efisien, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pemanfaatan data yang lebih efektif dalam era digital yang terus berkembang. Pengetahuan tentang topik-topik ini menjadi semakin penting dalam pengembangan budaya teknologi informasi di negara kita. Nah, di sini saya memiliki beberapa saran dari materi tersebut. Yang pertama ada basis data. Nah, yang pertama adalah dasar-dasar basis datanya nih. Mulailah dengan memahami konsep dasar basis data, termasuk model relasional, normalisasi, dan bahasa query SQL. Pelajari cara merancang basis data yang efisien dan terstruktur. Habis itu yang poin kedua ada pengelolaan basis data. Praktikkan keterampilan administratif
termasuk backup, pemulihan, dan optimasi kerja basis data. Kenali peran indeks, tindakan preventif, dan tindakan perbaikan dalam pengelolaan basis data sehari-hari. Yang terakhir ada NoSQL dan NewSQL. Eksplorasilah teknologi basis data NoSQL seperti MongoDB, Cassandra, dan Redis. Pahamilah kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan basis data relasional. Lihat juga nih konsep NewSQL-nya untuk basis data terdistribusi dan horizontal scrolling. Nah, selanjutnya saya akan mengasih sarankan tentang kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama itu ada memahami dasar AI-nya. Pelajarilah konsep dasar kecerdasan buatan, termasuk machine learning, deep learning, dan reinforcement learning. Pahamilah algoritma populer, setiap regresi, klasifikasi, dan pengelompokan. Dan poin selanjutnya itu ada praktik pembelajaran mesin. Kembangkan keterampilan praktis dengan melakukan proyek-proyek kecil. Gunakanlah kerangka kerja machine learning seperti TensorFlow atau PyTorch untuk membangun dan melatih model, analisis hasil, dan optimalkan model untuk kinerja yang lebih baik. Nah, yang terakhir itu ada etika dalam AI. Penting untuk memahami dampak etika dalam pengembangan dan implementasi kecerdasan buatan. Pelajari tentang bias dalam data dan cara mengatasi keadilan dan transparansi. Dan di sini selanjutnya saya akan mengasih sarankan tentang sistem informasi. Yang pertama tuh ada siklus hidup pengembangan sistem. Pahamilah langkah-langkah siklus hidup pengembangan sistem informasi dari perencanaan hingga pemeliharaan. Kenalilah metodologi pengembangan seperti waterfall, agile, dan DevOps. Dan yang kedua itu ada arsitektur sistem informasi. Pelajarilah tentang arsitektur sistem informasi modern, termasuk microservice, serverless, dan arsitektur terdistribusi. Pahamilah hubungan antara komponen sistem untuk mendukung skalabilitas dan fleksibilitas. Dan yang terakhir ada keamanan informasi. Kembangkanlah pemahaman mendalam tentang keamanan informasi. Fokus pada enkripsi data, manajemen hak akses, dan pemantauan keamanan. Pertimbangkanlah pula nih kebijakan keamanan dan praktik-praktik terbaik. Dan selanjutnya saya akan mengasih sarankan materi yang terakhir, yaitu adalah big data. Poin pertama ada konsep big data. Pahamilah karakteristik big data, yaitu ada volume, kecepatan, keragaman, dan nilai. Pelajarilah perbedaan antara big data, analisis data tradisional. Poin kedua ada teknologi big data. Eksplorasilah teknologi big data seperti Apache Hadoop, Apache Spark, dan alat analisis data terkini. Latihlah keterampilan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam dataset besar. Dan poin selanjutnya ada skala dan distribusi. Pahami tantangan dan strategi dalam menangani skala dan distribusi data. Fokus pada pemahaman tentang sistem terdistribusi dan cara mengoptimalkan kinerja dalam lingkungan yang besar. Dan ternyata masih ada satu materi lagi nih guys yang belum saya kasih saran nih. Dan yang terakhir ini fix yang terakhir, yaitu ada bahasa pemrograman. Poin pertama adalah pemilihan bahasa pemrograman. Pilihlah bahasa pemrograman yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Anda. Jika fokus pada pengembangan web, pertimbangkanlah JavaScript dan Python. Untuk pengembangan perangkat lunak tingkat tinggi, perhatikan Java atau C agar. Poin kedua ada pembelajaran mendalam. Kuasai 1 atau 2 bahasa pemrograman sebelum menambahkan lebih banyak. Pahami konsep dasar, struktur data, dan paradigma pemrograman. Pelajarilah nih praktik terbaik dan pola desain untuk meningkatkan kualitas kode. Dan poin yang terakhir adalah pembaruan dan tren.
Ikuti perkembangan bahasa pemrograman dan perhatikan tren baru. Pelajarilah tentang framework populer yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta ikuti praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak. Sekian materi dari saya yang sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.